261 anak itu mirip dia. Dia duduk di bangku dengan gusar. Marah, dia menatap Yunna sekilas setelah memukul meja samping tempat tidur dan berkata, biarkan saja dia. Dia tidak punya harga diri lagi, kan? Karena dia tidak tahu malu, dia tidak perlu memperbaiki wajahnya. Kurasa dia tidak menginginkan wajahnya atau harga dirinya sejak awal. Tidak ada arti dalam hidup sekarang. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan penuh rasa sakit dan tekad, Li Qin, mari kita bercerai dan kamu bisa membawa putrimu bersamamu. Aku tidak bisa memperlakukanmu sebagai istri atau membesarkan putri seperti putrimu. Terjadi keheningan yang memekakkan telinga di ruangan itu. Semua orang terkejut. Putrinya menutup mulutnya karena sangat takut sementara air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya, sementara wajah istrinya hancur saat mendengar kata perceraian. Yuyu sedang membaca koran sambil bersandar di kepala tempat tidur ketika dia mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat. Dia selalu waspada, jadi tanpa basa-basi lagi, dia melempar koran itu ke samping dan segera berbaring di tempat tidur sambil mengirimkan sinyal kepada agennya melalui matanya. Bocah lelaki itu pura-pura mati dengan mata terpejam. Li Hanlin segera menangkap sandiwara itu dan bangkit untuk membuka pintu, hanya untuk melihat Yun Sishi dan Mu Yaze mendekat. Direkturmu, bibirnya berkedut karena skenario yang tak terduga ini. Bagaimana pria itu bisa sampai ke sini? Yun Sishi melihat agen itu dan mempercepat langkahnya untuk mengintip ke dalam ruangan dengan cemas. Ini adalah bangsal biasa, meskipun berdasarkan pengaturan khusus Li Hanlin, tidak ada pasien lain yang berbagi ruangan ini dengan Yun Tianyu. Di dalam bangsal yang luas, Yuyu berbaring dengan tenang di tempat tidur di samping dinding. Wajah mungilnya sepucat selembar kertas, sementara bibirnya kering dan pecah-pecah. Hati ibunya meringis karena sedih melihat pemandangan itu. Dia bertanya dengan cemas, apa kabar, kepala sekolah? Bagaimana kabar Yuyuku? Dia mengerutkan bibirnya, berpura-pura tampak gelisah dan mencela. Kenapa kamu terlambat? Kamu ibu yang tidak bertanggung jawab. Kamu dalam kondisi kritis, dokter mengatakan bahwa dia pernah mengalami masalah serupa di masa lalu. Ya, ini bukan pertama kalinya, tapi ini yang pertama dalam 2 tahun. Hatinya kacau saat air mata menggenang di sudut matanya. Yuyu adalah titik lemahnya. Membayangkan putranya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa di usia yang masih sangat muda membuatnya ingin menanggung rasa sakit itu demi putranya. Agen itu mengangguk mengerti. Penyakitnya akan kambuh kalau dia tidak dirawat dengan baik. Kalau kondisinya memburuk, dia mungkin harus menjalani operasi, tapi saya ragu tubuhnya yang masih muda bisa menahannya. Terima kasih. Apakah dia sudah bangun? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meskipun kondisinya sekarang stabil, anak itu belum sadar kembali. Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir karena dokter sudah mengatakan bahwa kondisinya terkendali dan tidak ada bahaya yang dapat diperkirakan. Terima kasih, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kemudian bergegas menuju tempat tidur. Mu Yaze hendak memasuki ruangan ketika agen itu dengan mudahnya menghalangi jalannya. Pria itu melemparkan tatapan tidak senang pada agen itu, ekspresinya yang dingin menanyakan alasan mengapa agen itu menghentikannya. Agen itu terkejut dengan tatapan tajamnya namun dengan cepat melarang, Anda tidak boleh masuk. Alisnya berkerut. Plop, dia menepis tangan agen itu dan melangkah dengan percaya diri ke kamar rumah sakit. Li Hanlin berdiri di pintu dengan ekspresi terkejut. Sudut alisnya berkedut saat dia perlahan menyadari, bocah kecil itu mewarisi karisma ayahnya di usia muda. 262 ketika Little Yi Chen lahir. Dia duduk dengan gelisah di sisi tempat tidurnya. Sambil menggigit bibirnya, dia mengamati wajah pucat itu dengan penuh penderitaan dan emosi yang campur aduk. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajahnya, dan hatinya bergetar merasakan kesejukan di ujung jari-jarinya. Alisnya berkerut, kulitnya terasa sangat dingin, tidak ada kehangatan. Air mata mengalir tak terkendali dari matanya saat rasa sakit yang hebat mencengkeram hatinya. Yuyu, bisiknya, nama panggilannya, khawatir dia akan membangunkannya. Jantung Mu Yaze yang berdiri di belakangnya berdebar kencang saat dia melihat bocah lelaki itu tertidur lemah di tempat tidur. Emosi apa yang seharusnya dimiliki seorang pria ketika dia melihat putra kandungnya yang hilang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Dia hanya bisa merasakan sesuatu yang terus-menerus bergejolak di dalam hatinya. Ini adalah perasaan aneh yang tak terlukiskan.
Ini bukan pertama kalinya dia mengakui statusnya sebagai seorang ayah. Ketika wanita ini melahirkan Little Yi Chen untuknya, dia kehilangan ketenangannya saat itu dan berulang kali melakukan kesalahan selama rapat dewan. Dia bergegas ke rumah sakit swastamu segera setelah pertemuan itu dan mengambil bayi itu dari tangan perawat. Yi Chen kecil saat itu sangat kecil dengan kepala kecil, wajah kusut, dan mata tertutup. Kedua tangan kecil itu hampir tidak dapat memegang satu jari telunjuknya. Ketika ia menggendong anak itu di tangannya, bayi yang merengek itu langsung menghentikan tangisannya, kedua tangan kecil itu mengepak-ngepak liar di udara sebelum salah satunya menangkap jarinya. Secara naluriah, bayi itu menarik jari itu ke mulutnya dan mulai mengisapnya dengan nikmat. Dia begitu terhibur oleh kejenakaan bayi itu, hingga dia tersenyum tipis dan matanya berbinar-binar gembira. Pada saat itu dia mengira bahwa dia sedang bermimpi. Apakah dia benar-benar telah menjadi seorang ayah? Tidak ada pernikahan yang bahagia atau istri yang dimanjakannya. Bahkan, ia tidak mengalami apa yang dialami pria lain, menunggu lama dengan cemas di luar ruang bersalin. Rasanya seperti seorang putra yang berharga telah jatuh dari langit yang membuatnya langsung menjadi ayah. Dia bersumpah saat itu juga bahwa dia akan memberikan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang kepada anaknya. Meskipun tidak ada ibu di rumahnya, dia akan menjadi ayah yang baik baginya. Ia hanya bisa meniru ayahnya sebagai seorang ayah. Setelah menjadi ayah yang sesungguhnya, ia benar-benar merasa kehilangan arah dengan semua emosi yang campur aduk. Saat pertama kali menggendong bayi itu, ia menatap Little Yi Chen selama setengah hari, dengan tekun mencari petunjuk identitasnya di wajah mungil itu. Anak itu masih bayi dengan wajah yang kusut saat itu, dan baru setelah ia berusia 1 bulan, wajahnya mulai menunjukkan kemiripan yang samar, mulut anak itu, dengan lipatan tipis yang khas, seperti mulutnya. Saat Yi Chen kecil menginjak usia setahun, tuan tuamu dengan gembira menyatakan kemiripan anak itu dengannya. Secara logika, sang anak laki-laki akan mirip ibunya, dan sang anak perempuan akan mirip ayahnya, tetapi dalam kasus Little Yi Chen, dia sangat mirip ayahnya sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keduanya berasal dari cetakan yang sama. Saat dia berdiri menatap Yuyu di tempat tidur dalam kamar ini, hatinya sangat kacau, bahkan lebih kacau daripada saat dia dengan hati-hati menggendong Little Yi Chen yang menangis di tangannya. Saat itu, ketika laporan kehamilan menunjukkan bahwa Yun Sishi mengandung sepasang bayi kembar, tuan tuamu sangat gembira. Sayangnya, mereka lahir prematur pada usia 8 bulan. Ia mengetahui bahwa si kembar yang lebih muda tidak bernapas saat lahir dan kemudian dinyatakan lahir mati. Rumah sakit menyelesaikan masalah bayi itu sebelum ia sempat memeriksanya. Dia tidak meneruskan perkara itu lebih lanjut karena takut akan membangkitkan kesedihan kakeknya. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa saudara kembarnya yang lebih muda belum meninggal saat itu dan itu sangat mengejutkannya. 263 pertemuan ayah dan anak. Ketika ia belum pernah bertemu langsung dengan anak tersebut, terutama saat mereka sedang berbincang-bincang di telepon, dan anak tersebut memamerkan kehebatannya kepadanya sambil menuntut agar ia menjauh dari ibunya, ia hanya menganggapnya sebagai hal yang menarik dan lucu. Seberapa mampukah seorang anak kecil? Saat dia dengan tegas memperingatkannya agar tidak menggertak ibunya lebih jauh, atau mereka akan saling adu pedang, dia hanya bisa mengagumi anak ini. Dia sombong dan sangat berani. Dia mewarisi sifat tegasnya. Cara bicaranya juga sangat mirip. Akan tetapi, sekarang setelah dia akhirnya bertemu anak ini, hatinya malah terasa sangat sakit. Anak ini dan Yi Chen adalah saudara kembar. Ia hanya bisa mengagumi kekudusan dan karya-karya ajaib sang pencipta. Tidak seperti saudara kembar lainnya, terlepas dari fitur wajah atau penampilan mereka, keduanya persis sama. Jika keduanya berdiri bersama dan mengenakan pakaian yang sama sambil mempertahankan wajah tanpa ekspresi, ia akan kesulitan membedakan mereka. Jika saja seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka dapat menemukan perbedaan-perbedaan kecil di antara kedua putranya. Mata sipit dan panjang milik Yi Chen kecil jauh lebih mirip dengannya, dalam dan halus. Bulu matanya rapat seperti bulu burung phoenix, dan pangkal hidungnya tinggi dan lurus dengan ujung yang mengarah ke atas membentuk lengkungan yang angkuh. Namun, kelembutan yang menonjol di antara kedua alisnya mirip dengan ibunya, dan meskipun bibirnya yang kecil menyerupai bentuknya, warnanya semua adalah milik Yun Sishi. Sementara itu, mata Yuyu lebih mirip dengan matanya. Matanya hitam dan putih. Iris matanya gelap dan berembun,
seolah-olah mengandung langit malam berbintang yang indah, matanya tampak seperti batu akik hitam dan cemerlang. Batang hidungnya mirip hidungnya, tinggi dan lurus, tetapi bibirnya mirip dengan bibirnya dalam warna kemerahan dan indah. Pertumbuhan Yi Chen kecil telah dipantau dengan baik selama ini. Tinggi badannya tiba-tiba melonjak dan, meskipun baru berusia 6 tahun, tingginya sudah setinggi pinggangnya saat ia berdiri di sampingnya. Wajahnya anggun, berseri-seri dengan semburat merah yang sehat, dan pipinya sedikit berisi seperti bayi. Dia tampak seperti malaikat dengan tubuhnya yang tembam, dan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencium kedua pipinya. Yuyu cukup kurus jika dibandingkan. Yun Sishi selalu berhati-hati dengan pola makannya, tetapi tubuhnya sulit untuk mendapatkan daging dan lemak. Meskipun tumbuh lebih tinggi, ia masih mungil untuk usianya. Mungkinkah tubuh anak itu kekurangan asupan gizi? Ia memiliki tinggi yang hampir sama dengan Little Yi Chen, tetapi, jika dibandingkan, pergelangan tangan Yuyu sangat kurus sehingga dapat dipegang dengan kedua jarinya. Kau, dia memanggil anak itu. Yuyu membuka matanya sedikit. Menyadari bahwa dia telah bangun, dia terkejut dan gembira. Dia memeluknya di dadanya dan berkata dengan penuh kasih, "Yuyu, kamu sudah bangun. Ibu datang terlambat. Maafkan aku, maafkan aku." Wajah halus anak itu sedikit mengernyit. Bibirnya mengerucut saat matanya berkaca-kaca menahan kesedihan. Sambil memeluk erat-erat, dia menggerutu, "Ibu, kenapa ibu baru datang sekarang? Ibu sudah menunggumu lama sekali, ibu pikir ibu sudah tidak menginginkannya lagi." Tangan mungilnya melingkari leher wanita itu, dan dia meletakkan kepala mungilnya di bahu wanita itu dengan penuh kebahagiaan, meringkuk di dalam dirinya seperti seekor kucing kecil dan memanjakan dirinya dalam kehangatan wanita itu. Namun, ketika dia membuka matanya dan melihat lelaki itu berdiri tegak dan acuh tak acuh di samping tempat tidur, senyum lembutnya langsung membeku. Mu Yaze melangkah mendekati ranjang dengan langkah ringan dan berdiri di dekat kepala ranjang untuk waktu yang lama. Sejak awal, dia diam-diam mengamatinya dengan matanya, tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Saat Yuyu mengamati wajah lelaki itu, ekspresinya segera berubah gelap. Ayah dan anak itu bertemu dan saling menilai. Namun, berbeda dengan kasih sayang samar di mata Mu Yaze, mata Yuyu hanya dipenuhi dengan kewaspadaan dan permusuhan. 264 Dia tidak membutuhkan seorang ayah. Itu dia. Mengapa dia ada di sini? Dia pikir ibunya datang sendirian. Kenapa dia membawa pria ini? Wajah Yuyu menegang. Bibir tipisnya membentuk garis lurus karena ketidaksenangannya. Meskipun awalnya ia melihatnya dalam sebuah artikel di majalah keuangan, ini merupakan pertama kalinya ia berdekatan dengan pria ini, ayah kandungnya. Saat itu ia mengira kalau foto itu sudah diolah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada lelaki yang berpenampilan sesempurna itu? Wajah tampan ayahnya tampak luar biasa berwibawa dan tenang. Apalagi dengan wajahnya yang serius, orang akan secara naluriah merasa takut kepadanya hanya dengan melihatnya melalui foto belaka. Terakhir kali ia bertemu dengannya adalah di pesta dansa, dan ia melihat sendiri bahwa pria itu benar-benar tampan dan bertubuh tinggi. Saat itu ia percaya bahwa pria yang sempurna seperti itu mungkin ada di dunia nyata. Akhirnya, pada saat itu, ayah dan anak itu dapat bertemu langsung. Ia mengamati anak laki-laki itu dengan saksama, dan anak laki-laki itu pun menilainya dengan rasa tidak percaya yang tumbuh di matanya. Dia luar biasa, dan sangat mendominasi. Dia harus sama seperti dirinya, seorang pria dengan kecenderungan untuk menjadi dominan. Dia memiliki kehadiran yang sangat kuat, kemanapun dia pergi, auranya memengaruhi setiap sudut. Ini adalah ayah kandungnya. Sepanjang ingatannya, saat ia masih sangat muda, ia tidak memiliki seorang ayah. Ketika ia melihat anak-anak lain memiliki seorang ayah, ia merasa iri dan bingung. Mengapa semua orang adalah keluarga bahagia yang terdiri dari 3 orang atau lebih, memegang tangan ibu mereka dengan tangan kiri dan tangan ayah mereka dengan tangan kanan? Mengapa tangan kanannya kosong? Ia sering melihat anak-anak lain naik di pundak ayah mereka. Setiap kali melihat hal ini, ia hanya merasa cemburu. Seorang ayah adalah sosok yang hebat. Rasanya, dengan kehadiran seorang ayah dalam hidupnya, ia tidak akan takut lagi pada apapun di dunia ini. Kalau di rumah tangganya ada laki-laki yang gigih, jangankan dibuli, mama dan dia pasti juga nggak akan dipandang rendah orang lain, kan? Namun, karena tumbuh tanpa ayah,
dia lama-kelamaan mulai membenci ayahnya yang selama ini tidak ada. Mengapa ayah tidak menginginkan dia dan ibu? Dia telah menanyakan hal ini kepada ibunya beberapa kali, tetapi ibunya selalu mengabaikan pertanyaan itu dan tidak pernah memberinya jawaban yang tepat. Akhirnya, memiliki seorang ayah menjadi sesuatu yang berlebihan baginya. Karena tidak ada laki-laki di rumah, dialah yang akan memerankan peran tersebut. Dia akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi ibunya dengan cara apapun. Mungkin, di mata Li Hanlin, kedewasaan Yun Tianyu tidak tertandingi oleh anak normal manapun, tetapi dia tidak tahu bahwa Yun Tianyu hanya dengan hati-hati menyembunyikan kelemahannya. Di depan Yun Cixi, dia bijaksana, penuh perhatian, dan sangat penurut. Namun, di hadapan agennya, dia bersikap dua sisi, tenang, dan penuh semangat. Dia tidak membutuhkan ayah lagi. Dia tidak ingin membagi kasih sayang ibunya dengan orang lain. Saat memikirkan hal ini, tangan kecilnya menggenggam bahu ibunya semakin erat. Pria ini semakin mengambil alih kehidupan ibunya, dia tidak bisa tinggal diam. Ibu, kenapa ibu tidak pulang selama 2 hari? Ibu takut sendirian di rumah. Yun Tianyu menempelkan wajah mungilnya di bahunya. Bibir mungilnya terbuka dan tertutup, mengeluarkan suara muda yang menangis dan gemetar tanpa henti. Dia mendengus dengan suaranya yang serak namun mungil, siapapun yang mendengar ini pasti akan sakit hati. Akan tetapi, saat dia bergumam dan bersenandung, matanya menatap tajam ke arah Mu Yaze tanpa ekspresi apapun di wajahnya. 265 ayah dan anak bertukar pukulan. Dia tidak dapat melihat wajah Yun Tianyu saat dia menggendongnya, namun tangisan pilu anak kecil itu sudah cukup untuk menghancurkan hatinya. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Ini salah ibu karena meninggalkan Yuyu sendirian di rumah. Kali ini aku salah, Yuyu boleh menghukum ibu. Mu Yaze mengerutkan alisnya saat dia berdiri di samping tempat tidur. Bajingan kecil ini mungkin masih muda, tetapi dia cukup pandai berkomplot, dia tahu bagaimana cara memeras rasa bersalah ibunya dengan segala cara. Tangisan memilukan tak henti-hentinya keluar dari bibirnya, tetapi mata yang biasa dia tatap ke arah ayahnya keras dan dingin. Dia tidak bisa tidak mengagumi akting putranya yang luar biasa. Yun Tianyu mengangkat alisnya dengan provokatif. Namun, terhadap Yun Cixi, nada bicara anak itu terdengar lemah. Ibu bodoh. Bagaimana Yuyu bisa tega menghukum ibu? Ibu mungkin sibuk, jadi ibu tidak bisa pulang selama 2 hari. Yuyu tidak menyalahkan ibu. Tetap saja, ibu tidak bisa meninggalkan Yuyu sendirian lagi lain kali, Yuyu benar-benar takut. Senyum tipis di bibirnya seakan menjadi cara untuk memamerkan kemenangannya kepada lelaki itu. Ia melanjutkan dengan nada manisnya, jika memang hukuman itu perlu, maka ibu harus pulang setiap malam dan menidurkan Yuyu dengan bercerita. Baiklah, janji kelingking. Dia mengulurkan jari kelingkingnya untuk mengucapkan sumpah kelingking. Dia dengan lembut menyeka air mata yang menyayat hati di matanya dan mengaitkan kelingkingnya dengan jari kelingkingnya. Janji kelingking. Mata anak laki-laki itu menyipit karena bahagia, dan dia menempelkan dahinya di dahi anak perempuan itu. Dengan bibir mengerucut kesal, dia berkata, Ibu memaafkanmu. Yuyu benar-benar anak yang baik. Tiba-tiba Yun Tianyu menoleh ke arah Mu Yaze dan berpura-pura terkejut, lalu bertanya, Ibu, siapa paman ini? Dia tampak canggung. Dia sama sekali tidak tahu kalau Yuyu sebenarnya sudah mengetahui identitas lelaki itu, jadi ketika bocah kecil itu bertanya tentangnya, dia bingung harus menjawab apa. Bagaimana dia harus memperkenalkan ayahnya kepada putranya? Haruskah dia berkata, Yuyu, ini ayahmu? Pasti anak itu akan panik. Selama 6 tahun, dia tidak pernah sekalipun membocorkan informasi apapun tentang ayah kandungnya kepadanya. Jika dia tiba-tiba menyinggung masalah ini dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah memiliki ayah sejak lama, anaknya tentu akan kesulitan menerima kenyataan ini. Begitu dia menyadari hal ini, wajahnya langsung muram. Tanpa sadar dia mengintip ke arah pria yang berdiri di samping tempat tidur dan melihat bahwa pria itu juga sedang menatapnya, seolah menunggu bagaimana dia akan memperkenalkannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menggigit bibir bawahnya dengan sedih sambil berpikir. Dia benar-benar bingung bagaimana cara memperkenalkan pria itu kepada putra mereka. Kehidupan normalnya hanya terdiri dari pekerjaan dan rumah, jadi dia tidak punya banyak teman. Yuyu telah bertemu semua teman dan rekannya. Anak laki-laki itu jeli meskipun usianya masih muda.
Saat dia merenung, Li Hanlin terbatuk pelan dan memberi isyarat kepada Yu Yu dengan matanya. Mu Yaze juga menarik ekspresi tegang di wajahnya dan menatapnya dengan tatapan tenang dan lembut. Dia tiba-tiba menjawab dan menjelaskan sambil tersenyum, Yu Yu, dia adalah seorang profesor dari alma mater ibu. Nama belakangnya adalah Mu. Dia dulu sangat memperhatikan ibu. Dia jarang berbohong, sehingga dia merasa bersalah setelah mengatakan hal itu. Dia mencuri pandang ke arah pria itu setelah perkenalannya. Pria itu masih tersenyum lembut. Meskipun dia tidak menyangkal kata-katanya, dia juga tidak menunjukkan emosi lain. Sesekali, dia akan melemparkan pandangan misterius ke arahnya. Li Hanlin berusaha keras menahan tawanya saat mendengar perkenalan itu. Sementara itu, wajah Yun Tianyu tidak menunjukkan keterkejutan apapun, namun bibirnya bergerak sedikit sehingga hampir tidak terlihat. 266 permainan. Li Hanlin berusaha keras menahan tawanya saat mendengar perkenalannya. Sementara itu, wajah Yun Tianyu tidak menunjukkan keterkejutan apapun, namun bibirnya bergerak sedikit sehingga hampir tidak terlihat. Pasangan ibu dan anak ini sungguh cerdik. Putranya menyembunyikan identitas asli asisten pribadinya kepada ibunya, dengan mengaku bahwa agen tersebut adalah kepala sekolah, dan sang ibu berbohong kepada putranya tentang ayah asisten tersebut, dengan mengatakan bahwa pria tersebut adalah profesor universitasnya. Ayah dan anak itu juga hebat, keduanya benar-benar tahu siapa pihak lain itu. Faktanya, yang masih belum tahu di sini hanyalah Yun Sishi. Dia tidak menduga bahwa putranya adalah seorang bajingan. Dia berhasil mengungkap identitas ayahnya sejak lama. Apakah dia menganggap putranya hanya seorang anak laki-laki berusia 6 tahun? Mulut agen itu berkedut mendengar pemikiran ini. Batuk. Baiklah, bosnya memang hanya seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Yu Yu terkekeh pelan sebelum berkomentar sopan, dia adalah dosen universitas ibu, ya. Dia terlihat sangat muda, usianya sepertinya baru 27 atau 28 tahun. Meskipun dia secara terbuka menampakkan senyum hangat dan lembut di wajahnya, dia sebenarnya diam-diam memberikan tatapan mematikan kepada ayahnya, tatapan penuh penghinaan. Pria itu tersenyum geli. Anak laki-laki itu tepat sekali umurnya. Dia mengulurkan tangannya yang panjang dan ramping untuk menggenggam tangan kecil itu. Tangan laki-laki itu lebar dan hangat, jari-jarinya yang terawat rapi tampak halus dan lembut. Sementara itu, tangan anak kecil itu, meskipun berdaging, tampak pucat dan dingin saat disentuh. Karena ibunya ada di sana, ia tidak bisa melepaskan tangan ayahnya. Hatinya terpilin karena tidak rela, tetapi senyum sok itu tidak pernah hilang dari wajahnya. Mu Yaze masih tersenyum sambil memegang tangan putranya dan berkata dengan tenang, Yu Yu kecil, kau bisa memanggilku pamanmu. Suara baritonnya, bagaikan anggur tua, dalam dan menggoda. Dia sedikit terkejut dengan kesediaan pria itu untuk menuruti kebohongannya. Pria itu tampak alami, seolah-olah dia benar-benar profesor universitasnya. Yu Yu menjawab dengan senyum kaku, saya bersyukur pamanmu mengunjungi saya pada jam segini meskipun jadwal Anda padat. Ibu sangat disayang olehmu di sekolah. Saya harap dia tidak membuat masalah bagimu saat itu. Lelaki itu mengangkat matanya dan menatapnya dalam-dalam sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Tidak, ibumu sudah bersikap baik. Entah mengapa, ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Dia mengalihkan pandangan, sudut bibirnya tertahan canggung di tempatnya. Saat orang-orang di ruangan itu saling berbasa-basi, mereka mendengar seseorang mengetuk pintu dengan sopan. Tak lama kemudian, seorang pria berjas membawa beberapa dokter masuk. Mereka adalah dokter yang bertanggung jawab atas perawatan Yu Yu. Wanita itu terkejut melihat mereka, terutama pria berjas yang dia kenali sebagai direktur rumah sakit, Meng Qingyang. Mengapa dia ada di sini? Saat dia merasa bingung, direktur rumah sakit berjalan ke sisi Mu Yaze sambil tersenyum antusias dan penuh hormat. Direktur bergegas datang saat ia menerima berita bahwa presiden muda grup Mu dan tuan dari keluarga Mu ada di rumah sakitnya. Dia tidak tahu alasan kemunculannya di sini, tetapi tidak boleh ada penundaan dalam menyambut VIP ini. Menerima tuanmu dari keluarga paling berpengaruh di ibu kota lebih diutamakan daripada hal-hal penting lainnya. Dia harus memastikan bahwa pria itu diterima dengan baik karena penghidupannya di masa depan bergantung padanya. Oleh karena itu, dengan sedikit membungkuk dan tersenyum lebar, dia dengan hormat mendekati pria itu. Dia hendak berbicara ketika dia dihentikan oleh pria itu. Dengan tangan terentang,
Mu Yaze dengan santai berkata, saya di sini untuk mengunjungi putra murid saya. 267 Permainan 2. Ekspresi kebingungan tampak jelas di wajah direktur rumah sakit mendengar kata-katanya. Mahasiswa, anak laki-laki, Meng Qingyang melirik Yun Cixi yang berdiri di samping dengan tatapan kosong, merenung sejenak, dan meskipun tidak yakin akan apapun, dia pun ikut bersamanya dengan berkata, Tuanmu, apa kabar? Saat dia menanyakan hal itu, matanya tertuju pada wanita cantik di sampingnya, dia mencoba mencari tahu identitasnya. Pakaiannya tidak menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang pelajar, meskipun wajahnya tampak muda dan pendiam. Dia benar-benar menakjubkan. Memikirkan hal ini, dia dengan hormat melanjutkan, apakah ini murid tuanmu? Dia tampak seperti seorang sarjana. Dia membalas sopan santunnya, wajahnya menunjukkan ekspresi malu-malu. Mulut Li Hanlin berkedut lagi. Ruangan yang penuh orang ini, baik muda maupun tua, pria maupun wanita, tengah mengadakan pertunjukan. Apakah mereka aktor yang terlahir alami? Mu Yaze mengamati bangsal rumah sakit, memusatkan pandangannya, dan dengan santai berkata, ruangan ini tampaknya terlalu kumuh untuk seorang anak yang sedang dalam masa pemulihan. Kata-katanya yang dingin membuat sang direktur merinding. Dia buru-buru mengangguk sambil tersenyum minta maaf dan berbalik untuk menegur beberapa dokter yang berdiri di belakangnya. Bangsal ini benar-benar sangat sederhana dan kumuh, meskipun tidak dapat dihindari. Li Hanlin ingin menyediakan kamar yang lebih baik untuk Yun Tianyu, tetapi anak laki-laki itu khawatir ibunya akan curiga, jadi dia memerintahkannya untuk menyediakan bangsal yang paling sederhana untuk tempat tinggalnya. Agen akhirnya membayar biaya untuk bangsal normal. Meng Qingyang, beserta para dokter yang bersamanya, berkeringat dingin. Dia tidak menyangka ruangan ini akan berhubungan dengan seorang VIP sejak awal. Kalau saja dia tahu sebelumnya tentang hubungan anak itu dengan seorang VIP, dia pasti sudah menempatkannya di ruang perawatan khusus, bahkan, dia akan memberinya satu-satunya ruang VIP khusus, kalau memang ada di rumah sakit. Ya, saya akan segera mengatur agar anak itu dipindahkan ke bangsal perawatan khusus. Dia menatap sekelompok staf rumah sakit dengan tak percaya. Dari apa yang dapat diingatnya, dokter yang bertugas itu penuh perhitungan dan acuh tak acuh. Bahkan, dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya sejak awal. Namun, melihat bagaimana direktur dan beberapa dokter senior begitu hormat kepada Mu Yaze, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka biasanya tidak ramah dan acuh tak acuh. Setelah beberapa putaran basa-basi dan sapa, staf rumah sakit akhirnya meninggalkan ruangan. Meng Qingyang menghela napas lega dan mengendurkan otot-otot wajahnya serta simpul yang menegang di antara alisnya. Mereka berjalan cukup jauh sebelum dia menoleh ke dokter yang bertugas, yang berjalan di belakangnya, dan bertanya, Zhao Rui, izinkan saya bertanya, apa latar belakang pasien di bangsal itu? Latar belakangnya, dokter yang bertugas tercengang. Tidak ada yang istimewa, anak itu hanya pasien biasa. Pastikan anak laki-laki itu mendapatkan perawatan khusus. Bawa dia ke bangsal perawatan khusus dan atur agar dokter spesialis dan ahli gizi terbaik memeriksanya. Lakukan ini tanpa menunda. Ia melanjutkan perintah tegasnya, selama masih dalam batas wajar, berikan pasien apapun yang ia inginkan. Pastikan ia merasa puas dengan perawatannya di sini. Kenapa? Dokter yang bertugas tidak dapat memahami keributan atas anak itu. Direktur rumah sakit bertanya, apakah Anda tahu siapa pria yang duduk di samping tempat tidur itu? Bingung, sang dokter menggelengkan kepalanya. Yah, dia VIP. Kamu dan aku perlu bergantung padanya untuk penghidupan kita. Tidak ada seorang pun di ibu kota yang mampu menyinggung Mu Yaze. Yang menakutkan bukanlah dirinya sendiri, melainkan kekayaan dan status besar keluargamu. Yang lebih menakutkan lagi adalah caranya yang tidak berperasaan. 268 Permainan 3. Memikirkan Mu Yaze membuat bulu kuduknya merinding, terlepas dari itu, Meng Qingyang memastikan semua perintahnya sudah dijalankan sebelum dia pergi dengan pikiran damai. Zhao Rui tidak mengerti seluk-beluk politik, tetapi, sebagai seorang dokter, ia memiliki tugas untuk memberikan perawatan dan pengobatan bagi mereka yang membayarnya. Ini adalah prinsipnya, jadi tentu saja ia tidak menunda-nunda dalam melaksanakan perintah. Duduk di dalam kamar selama beberapa saat, anak laki-laki itu akhirnya mendongak ke arah ibunya dan cemberut. Ibu,
Ibu lapar. Perutnya keroncongan. Ia mengusap perutnya yang kecil dan mengerjapkan mata dengan mata rusa yang berbinar-binar. Dengan lembut, dia segera bertanya, "Kamu mau makan apa? Ibu akan membelikannya di supermarket." Sejumlah toko serba ada dan toko kue yang buka 24 jam dapat ditemukan di sekitar rumah sakit dan di seberang jalan. Mendapatkan makanan sangat mudah. Sekarang sudah sangat larut, Yuyu khawatir. Matanya tiba-tiba berbinar. Sambil menepukkan kedua telapak tangannya dalam bentuk permohonan, ia meminta kepada Li Hanlin, kepala sekolah, "Jika Anda berkenan, silakan temani ibu saya." Agen itu dengan mudah mengerti maksudnya dan mengangguk. Sementara itu, Yun Cixi agak malu dan mencoba menolak, "Terima kasih, tapi tidak perlu. Yuyu, sekarang sudah sangat larut. Kepala sekolah seharusnya sudah pulang sekarang, kan? Ini bukan masalah besar. Kepala sekolah kita selalu bersemangat. Lagi pula, ibu terlihat sangat lemah. Bagaimana jika ibu bertemu orang jahat di jalan pada jam selarut ini?" Kepala sekolah Li sangat hebat dan dia bisa melindungi ibu. "Benar sekali. Sekarang belum terlambat. Aku bisa menemanimu membeli makanan, mengantarmu ke atas, lalu pulang. Tidak ada masalah sama sekali. Aku suka Yuyu dan memperlakukannya seperti anakku sendiri." Dia baru saja menyelesaikan pernyataannya ketika dia merasakan belati melesat ke wajahnya dari pria di sebelahnya. Mu Yaze mengangkat matanya dan menatapnya dengan tatapan dingin, ketidaksenangan pria itu tampak jelas melalui sikapnya. Dia tampak sedang menanyai agen itu, "Memperlakukan dia seperti anakmu sendiri. Kalau tatapan bisa membunuh, agen itu akan diiris-iris hingga tidak bisa dikenali lagi." Agen itu mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringat dingin yang terkumpul di dahinya. Mungkinkah pasangan ayah anak ini tidak begitu mirip? Karisma yang terpancar dari yang lebih muda cukup kuat, sementara satu tatapan dari versi dewasanya dapat membuatnya pingsan. Suasana di bangsal agak mencekam, ketiga lelaki itu saling bertukar pandang. Di tengah ketidakpeduliannya terhadap dinamika aneh dari tiga pria di ruangan itu, dia dengan penuh rasa terima kasih mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Li Hanlin. "Terima kasih, kepala sekolah. Saya sungguh tidak bisa cukup berterima kasih atas bantuan Anda hari ini. Sekarang sudah sangat larut, biar saya yang mentraktir Anda kopi." Saat mereka mengobrol dan hendak pergi, dia merasakan tarikan di lengannya yang menghentikannya keluar ke kamar. Sambil memegang satu tangan di ikat pinggang celananya, dia mencondongkan tubuhnya sedikit dan berbisik pelan ke telinganya, "Pulang lebih awal, ya." Aku tidak suka melihatmu bersama pria lain," katanya terengah-engah di daun telinganya. Senyumnya yang jahat dan menggoda mengandung sedikit peringatan. Wajahnya langsung berubah karena kata-katanya yang mendominasi dan genit. Matanya yang jernih dan khas menatapnya tajam, seolah-olah dia masih punya banyak hal untuk dikatakan. "Siapa kau yang bisa menghentikanku? Bukankah aku punya hak untuk memutuskan dengan siapa aku ingin bersama? Mulut kecilmu bisa menantang, iya." Dia terdengar tidak senang saat dia menggigit bibir bawahnya pelan-pelan tanpa rasa malu di hadapan Li Hanlin. Agen itu berdiri di satu sisi dengan canggung, tidak tahu kemana harus melihat. Tindakannya yang tiba-tiba membuat wajahnya memerah lebih panas. Tanpa sadar, dia menggigit bibir bawahnya dan melemparkan tatapan sinis. "Jangan main-main." 269 Permainan 4. Bermain-main. Bagaimana ini bisa disebut bermain-main? Dia merendahkan suaranya, "Jangan main-main denganku di depan anak itu." Bibir Mu Yaze melengkung menyeramkan, dan dia tampaknya mengabaikan peringatannya sama sekali. Sambil menyanyikan lagu yang berbeda dengan sengaja, dia mematuk bibirnya. Li Hanlin terkejut dengan cinta yang ditunjukkan secara tiba-tiba ini. Dia tidak punya kesempatan untuk menghindarinya, dan cinta yang ditunjukkan mereka secara penuh dipaksakan kepadanya. Berdiri di sana, dia merasa seperti orang ketiga dan ingin sekali melarikan diri dari tempat kejadian. Yun Tianyu duduk tertegun di tempat tidur karena gerakannya yang tiba-tiba. Bidang pandangnya tertutup sepenuhnya oleh punggung lelaki itu, sehingga ia tidak dapat melihat tindakan yang baru saja dilakukannya. Ia hanya dapat melihat lelaki itu menundukkan tubuhnya ke depan dan samar-samar melihat wajah ibunya yang memerah karena sayang. Pada saat itu, sesuatu seakan meledak dalam pikirannya. Ia meraih bantal, kencing, dan menghantamkannya ke bantal. Namun, dia masih harus memaksakan senyum. Dia bertanya, "Ibu, apa yang ibu lakukan dengan pamanmu?" Merasa malu, dia langsung mendorong pria itu menjauh.
Sementara itu, wajah pria itu menunjukkan ekspresi yang tidak wajar. Dia menempelkan satu jari ke bibirnya dan berbicara dengan lambat dan hati-hati. Set. Aku berbisik pada ibumu. Senyum nakal yang terpampang di wajahnya jelas merupakan provokasi luar baginya. Anak laki-laki itu tersenyum lebar, tetapi matanya dipenuhi aura yang aneh. Dia juga meremas ujung selimutnya dengan tangannya. Dia merasa tidak nyaman. Berbisik padanya, pria ini benar-benar. Dia menahan amarahnya. Sambil menyeringai pada putranya, dia berkata, "Ibu akan pergi membeli roti untukmu sekarang. Kamu harus berperilaku baik, oke? Jangan turun dari tempat tidur dan pergi ke tempat lain." Setelah menyampaikan hal ini kepada putranya, dia pun melanjutkan dengan menekankan kepada Muyaze, "Profesormu, tolong jaga Yuyuku. Aku akan segera kembali." Dia lalu berangkat bersama Li Hanlin. Begitu pintu bangsal ditutup, ayah dan anak itu saling berhadapan. Senyum Yun Tianyu langsung membeku. Senyuman lembut dan manis yang ia tunjukkan kepada ibunya kini tak terlihat lagi. Muyaze memperhatikan wajah serius di hadapannya dan, untuk sesaat, ia seakan menangkap sekilas sosok dirinya yang lebih muda. Dia selalu menjaga jarak dengan orang lain dan tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Dia bersikap defensif terhadap siapapun yang ditemuinya. Dia menutup diri sepenuhnya dalam dunianya dan tidak pernah terbuka kepada siapapun. Anak laki-laki itu menatapnya tanpa ekspresi. Dia mengamatinya dengan penuh kewaspadaan, pengamatan, dan penghinaan. Pria itu sedikit kehilangan senyumnya. Berjalan ke arah putranya secara intuitif, dia duduk di tempat tidur dan berbalik ke sampingnya. Perlahan, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati membelai pipi anak laki-laki itu yang dingin. Yun Tianyu tercengang, dan tubuhnya dengan cepat menegang. Secara refleks, dia mengangkat tangannya dan menepis tangan pria itu. "Jangan sentuh aku." Dia mengucapkan kata-kata dingin tanpa emosi apapun, yang ada hanyalah sikap apatis. Mengingat provokasi yang ditujukan kepadanya saat itu, dia menjadi benar-benar frustrasi. Terkejut, alis pria itu berkedut. Bocah kecil ini tampak memusuhi dia. Ketika dia masih ada, dia masih bisa memperlihatkan senyum, meskipun itu palsu, tetapi sekarang setelah dia pergi, dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura sama sekali di hadapannya. Suatu pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, anak laki-laki ini memang mewarisi beberapa hal dari ibunya. Kadangkala, ia bertingkah seperti anak kucing yang waspada, bulunya akan berdiri ketika merasa terancam, dan ketika marah, ia akan menggaruk dengan cakarnya. 270 Apakah Anda cukup berkualitas? Dia mengangkat pandangannya untuk menatap Muyaze dengan dingin. Tanpa ekspresi, dia menyingkirkan selimutnya, dengan tenang turun dari tempat tidur dan berjalan dengan susah payah menuju jendela, lalu menyandarkan tubuhnya di dinding sambil memeluk lengannya. "Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu bersama tunanganmu saat ini? Kenapa kamu terus menempel pada ibuku? Sungguh menyebalkan." Begitu anak kecil itu membuka mulutnya, setiap kata yang diucapkannya menusuk hatinya dengan menyakitkan, sungguh menyakitkan. Dia tidak merasa terkejut dengan cara bicara anak kecil itu yang acuh tak acuh dan muram. Anak ini terlalu sensitif, dia dengan hati-hati menyembunyikan sisi terlemahnya. Ia melihat anak laki-laki itu bersandar di dinding. Tampaknya ia mencari dukungan dari permukaan dinding yang keras. "Apakah Anda sangat puas?" Salah satu alisnya terangkat mendengar pertanyaan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu mengerutkan bibirnya dengan kuat. Sekarang dia seperti binatang buas yang tidak terkendali, dia tidak merasa aman. Dia memeluk lengannya erat-erat dan, menahan semua amarah dan rasa tidak amannya, dia mengulangi perkataannya, "Menindas ibuku sebelum aku, apakah kamu sangat puas, Muyaze?" Dia memanggil namanya secara langsung, tetapi dia tidak marah dengan hal ini. Dia hanya menjawabnya perlahan sambil menyeringai, "Berdasarkan senioritas, kamu seharusnya memanggilku, Ayah." "Ayah." Alis anak laki-laki itu membentuk lengkungan yang indah. "Atas dasar apa?" Dia menjawab, "Darahku mengalir di nadimu, apakah alasan ini cukup baik?" Dua orang, ayah dan anak, satu besar dan satu kecil, membentuk dua aura yang tidak cocok dan ekstrim. Mata Yun Tianyu menjadi gelap. "Cukup bagus." "Tidak." Tiba-tiba dia mengangkat dagunya dengan angkuh dan menatap tajam ke arah wajah tampan pria itu. "Menurutmu, apakah karena kita punya hubungan darah, aku harus memanggilmu, Ayah?"
Aku sudah berusia 6 tahun. 6 tahun. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya dalam 6 tahun terakhir? Apakah kau sudah memenuhi tugasmu sebagai seorang ayah? Sekarang, kau tiba-tiba muncul entah dari mana dan tiba-tiba ingin aku mengakuimu sebagai ayahku. Tanyanya, suaranya yang muda penuh dengan keyakinan yang jelas. Setelah mengajukan serangkaian pertanyaan, tubuhnya yang rapuh tampak sedikit mengempis. Dia mengernyitkan dahinya dan menundukkan kepala, tangannya mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat, seolah-olah hal itu dapat membantu meredakan api kemarahan di dalam hatinya. Dia menundukkan pandangannya sebelum berbicara kepadanya dengan suara pelan, "Muyase, saya yakin Anda salah tentang sesuatu. Bukan kewajiban bagi saya untuk mengakui Anda sebagai ayah saya, hanya karena kita memiliki hubungan darah." Pria itu terkejut. Anak itu mendongak ke arahnya dan tiba-tiba bertanya balik sambil menyeringai, "Ketika aku lahir, apakah kau menggendongku? Ketika hari mulai gelap, apakah kau menidurkanku dengan lagu pengantar tidur? Ketika aku diganggu, apakah kau ada di sana untuk menghiburku? Di taman kanak-kanak, ketika anak-anak lain diantar pulang oleh ayah mereka, di mana kau? Sekarang, setelah 6 tahun, kau tiba-tiba muncul, ingin aku memanggilmu, ayah. Muyase, apakah kau pikir kau cukup memenuhi syarat?" Tidak banyak kegelisahan dalam nada bicaranya, dan suaranya tenang dan kalem seperti biasa, tetapi ketika dia mengatakan itu, suara mudanya sedikit bergetar. Meskipun dia tidak memiliki emosi ketika mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah kata-kata itu ditujukan kepada orang lain, namun melalui kata-kata itu, orang dapat melihat darah kering dan air mata mengalir keluar. Dia melanjutkan dengan dingin, "Kamu tidak akan pernah tahu betapa ibu dan aku telah menderita selama 6 tahun terakhir ini." Muyase berkata perlahan, "Selama 6 tahun terakhir, aku tidak tahu kalau aku punya putra lagi." Selanjutnya bab 271 pemarah.